Lalu bagaimana sebenarnya kepastian hukum tentang peristiwa seperti itu, Pak? Di dalam, hukumnya sendiri kalau kita bicara masalah hukumnya Mhm. adalah si polisi memang harus aktif. Dia tidak boleh, pasif, dia aktif, proaktif Mhm. untuk mengorek semua keterangan-keterangan dari sekitar atau dari si korban dan seyogyanya menurut saya, kali ini korban juga harus diperhatikan. Maksudnya memperhatikan itu ada kompensasi. Biasanya ada hambatan kultural. Iya. Kalau, wanita di Indonesia diperkosa, dia malu untuk melaporkannya. Iya, Nah Tapi gengsi. ini kalau seandainya gini, hambatannya. Pak, kalau dia ngelapor sama polisi, terus polisi minta buktinya, ini gimana, Iya, Pak? Nah ini makanya bukti-buktinya kayak baju, terus heeh. misalnya jam dan segala macam tuh harus segera diamankan gitu loh. Jangan dan, seharusnya melapornya secepat mungkin. Iya, Pak, ya? Oke. Ya memang, mencoba untuk, mengumpulkan bukti-bukti Mhm. itu lebih baik. Tetapi tiap perkosaan itu di mana dalam hukum itu di mana ada saksi, di mana ada bukti, di Mmm. mana ada kejadiannya, di mana ada korban, di mana ada pelaku, itu bisa dikategorikan sudah terjadi suatu perbuatan pelanggaran hukum. Namun demikian dalam kasus perkosaan memang agak unik sedikit ya. Apabila tidak ada saksi, tapi korban ada, tinggal dicari pelakunya. Indikasi-indikasi inilah kita bisa katakan bahwa kalau dia terjadi massal, itu adalah masalah, social unrest dalam bahasa Inggrisnya ya, tapi Mmm. dalam bahasa kita kerusuhan sosial. Nah saya kira ada dua dua, ada 2 hal ya, kalau kerusuhan sosial disertai dengan, perkosaan, Mhm. ruda paksa itu memang menggunakan kesempatan dan perusahaan itu. Tapi di lain, Mmm. pihak, di lain tempat, ada perkosaan yang didasarkan kepada memang naluri dia kepengen wanita itu. Jadi Oh, perbedaan inilah iya, yang iya. sangat berbahaya sekali memang. Iya. Itu, sebaiknya memang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh pihak pemerintah. Sejauh mana, Pak, perjuangan dari Komisi HAM untuk membuktikan masalah-masalah pelecehan seksual ini sudah sejauh mana, Pak? Kami dari, Komnas HAM Mhm. telah melakukan penyelidikan, monitoring dan penyelidikan, dan kami bekerjasama dengan seluruh LSM. Karena apapun yang terjadi, kalau sudah masalah kerusuhan massal ini disertai oleh perkosaan, itu bukan masalah Komnas HAM saja, Mhm. Iya. tapi seluruh potensi bangsa ini, khususnya seperti OPIK, di LSM, Iya. di aktivis, sebagai aktivis ini saya kira perlu kerjasama. Oleh karena itu, gagasan-gagasan ini maka pemerintah, bersama Komnas HAM dan LSM Mhm. dan beberapa departemen membuat tim gabungan kemarin. Mmm. Sudah diresmikan tim gabungan tersebut dari seluruh LSM aktivis Departemen Komnas HAM. Gabungan ini akan bekerja maksimal 3 bulan untuk menuntaskan secara Oh. objektif dan profesional, masalah motif daripada perkosaan, kerusuhan, masalah politisnya, masalah psikologisnya, maupun masalah hukumnya. Tapi ngomong-ngomong apa aja sih yang kamu lakukan di apa, tempat kerja apa tempat apa tuh enak? Di Apa LSM gitu, organisasi administrasi. LSM ya? Mmm, Kalau ditanya apa yang sudah saya lakukan, ya ampun malu dibandingkan dengan Heeh. aktivis lain, belum belum banyak sih ya. Cuman di LSM itu kayak Kalyana Mitra contohnya, dia di situ bikin, itu lagi kayak Women Crisis Center. Jadi, Apaan tuh? Dijelasin pusat bahasa Indonesia krisis dong, heeh. pusat krisis buat perempuan-perempuan di Malaysia sama Amerika udah Iya, terbentuk ya. Heeh. betul betul. Jadi, mungkin perempuan-perempuan korban kekerasan seksual atau perkosaan bisa mengadukan, kejadian yang menimpa mereka di Women Crisis Center gitu. Terus juga ada tim investigasinya yang menyelidiki, motif-motif dan menyelesaikan seperti yang tadi Pak Bambang bilang, Jadi yang dia akhirnya bergabung dengan HAM kan. ditampung ya Ya, keluhan mereka. heeh, dan menemukan motif-motif apa sih Heeh. sebenarnya nih yang terjadi gitu. Oke. Opi, Iya. Pak Bambang, kita akan lanjutkan nanti pembicaraan ini. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah yang sure ini. Apa Iya. sih sebenarnya motivasi orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan itu? Ya itu Gimana ini, Mas? saya katakan begitu, terutama masalah biologis itu ya. Mhm. Kedua kesempatan. Oleh karena itu, saya berpikir kekerasan-kekerasan, seksual ini Mhm. bisa dihindarkan dengan, kondisi yang diceritakan pemerintah itu, kondisi yang favorable atau kondisi yang baik untuk, bermasyarakat. Sebab, masalah-masalah itu kan ada yang tiba-tiba kejadiannya
memang tiba-tiba menumpangi kerusuhan-kerusuhan. Iya. Ada yang memang karena memang ada unsur biologis dan direncanakan. Ini saya kira apa yang dikatakan oleh Opi tadi, Women Crisis Center itu gunanya adalah supaya mereka bisa mengadukan masalahnya tanpa malu-malu. Dan ini nanti yang meneruskan setelah dikumpulkan fakta dan sebagainya, dia meneruskan ke pihak yang berwajib. Dan saya kira ini yang perlu Tapi Women Crisis Center-nya penerima teleponnya juga diteror loh, Pak. itu saya kira Ngapain harus sih kamu berani gitu? itu, harus Iya. berani saya kira. Dan sekarang sudah tidak ada lagi zaman-zaman Reformasi, udah Iya. zaman udah reformasi. reformasi ya. Jadi silakan ya harus ada keberanian, Iya. baik yang mengurus seperti tim relawan yang ada, itu pun diteror. Tetapi setelah mereka tabah ya dan mereka Iya. melanjutkan ini, toh nggak ada apa-apa. Dan bukan saja semua organisasi mendukung, tapi semua rakyat Indonesia akan mendukung PR. gitu. PR buat kita semua. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Bambang. Kalau sudah kejadian begitu, si korban kan cuma bisa ngadu ke polisi, terus nggak tahu mau diapain. Dan kalau nggak ada buktinya, mereka jadi malah nggak susah untuk ngadu. Bahkan polisi suka nanya, kamu kejadiannya di mana, buktinya apa. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kepastian hukum tentang peristiwa seperti itu, Pak? Di dalam hukumnya sendiri, kalau kita bicara masalah hukumnya adalah si polisi memang harus aktif. Dia tidak boleh pasif, dia aktif, proaktif untuk mengorek semua keterangan-keterangan dari sekitar atau dari si korban. Dan seyogyanya menurut saya, kali ini korban juga harus diperhatikan. Maksudnya perhatikan itu ada kompensasi-kompensasi menurut ilmu viktimologi atau ilmu korban kekerasan dan sebagainya, korban perkosaan atau korban kejahatan, itu ada kompensasi-kompensasi, apakah itu fisik, apakah itu material, apakah itu moral. Dan ini perlu karena manusia yang sudah habis dipaksa demikian, maka ada traumatik, ada rasa trauma. Ya ini yang sangat harus dibina secara psikologis. Karena bukan saja hukumnya, tapi juga epilognya setelah terjadi itu, si Atau manusia mungkin dibina. ini kali Pak ya, dari Komnas HAM sendiri diberikan pengarahan kepada yang berwajib. Begini, pengertian HAM itu sudah harus dihayati dan dilaksanakan oleh bukan saja pejabat pemerintah atau pemegang kekuasaan, tapi juga kepada masyarakat. Karena pelanggaran itu bisa terjadi di mana-mana. Saya kira apabila telah melanggar hukum dan didiamkan, akhirnya rentetannya melanggar HAM. Jadi saya kira sudah harus dimasyarakatkan. Seperti HAM membuat buku, memberikan kepada aparat keamanan, memberikan kepada instansi dan kepada masyarakat juga. Jadi supaya masing-masing ada satu persepsi yang sama, satu visi yang sama mengenai HAM itu sendiri. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah yang sure ini. Kita akan kembali bertanya kepada Pak Bambang bagaimana dampak positif dan negatifnya kalau seandainya saya bawa kasus ini ke pengadilan terbuka. Ini bagaimana Pak? Pertama, saya kira ini sudah sering terjadi di negara yang sudah maju. Dia langsung pengadilan terbuka. Karena apa? Ada yang memang harus tertutup ya kalau sudah terlalu privacy ya. Tetapi terbuka ini pentingnya guna masyarakat mendapatkan pelajaran dari ini. Dan pengadilan seharusnya memberlakukan hukum yang paling berat untuk kasus-kasus seperti perkosaan begini. Supaya ada rasa kapok bagi pelaku-pelaku yang ingin melakukan perbuatan itu. Saya kira dampak positifnya adalah itu tadi, orang itu bisa kapok, ya itu mudah-mudahan kapok. Biasanya orang kan kapok-kapok Lombok, ya itu, sudah kapok tapi masih mau lagi gitu ya. Yang kedua, masyarakat itu dia belajar dari proses ini. Dan keterbukaan ini makin lama makin harus diwujudkan. Walaupun yang saya katakan tadi yang sifatnya privacy ya jangan terbuka gitu. Baiklah Pak Bambang dan Opi, pemirsa inilah pembicaraan yang sangat menarik sekali dengan Pak Bambang Suwarto dan Opi Andrista mengenai pelecehan seksual. Nah, makanya perempuan-perempuan yang di rumah, khususnya ibu-ibu, mari kita bekali diri kita. Ya mungkin dengan ilmu bela diri, mungkin mau tinju, mau silat, apa saja. Dan jangan, ya masak itu perlu. Masak boleh karena suami, anak juga perlu makan. Tapi untuk bela juga diri juga perlu. Dan untuk ini
Saya Dorce Gamalama, Pak Bambang Suharto dan Opi Opi. Anderista. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam episode yang akan datang. Tapi jangan lupa, saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk Anda. Silakan Doni.